Mendidik, mengasihi anak tentunya merupakan satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Namun bagaimana caranya? Dan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai labeling pada anak. Tanpa kita sadar kita pasti pernah mengucapkan kata yang label yang negatif. Apakah ini bisa dirubah? Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Mendidik, mengasihi anak tentunya merupakan satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Namun bagaimana caranya? Dan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mengenai labeling pada anak. Apa maksudnya labeling? Dan label seperti apa yang dimaksudkan dan bagaimana cara memberi label pada anak yang baik dan juga benar? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Ini label nih cap nih maksudnya nih Mbak. Ya, betul sekali. Saya lagi lihat-lihat ya, ada banyak label di sini ya. Banyak. Di baju saya juga ada label. Ya, artinya cetakan yang bisa bisa membuat kita lebih paham tentang apa itu makna label pada anak. Kalau misalnya kita ngomongin soal label, pasti kan secara sadar atau tidak sadar nih, orang tua pernah terucap dengan kata-kata label ini. Apa sih dampaknya? Dan mungkin Ibu Hana bisa bagikan contohnya lah supaya kita bisa mengerti soal pemberian label. Betul. Jadi gimana ya? Label ini kan sebetulnya kan ucapan ya. Ucapan, bentuknya ucapan yang berawal dari pikiran, dan sebagian orang menganggap bahwa label kepada orang lain itu sepanjang positif it's okay. Gitu Kalau kan katanya ucapan adalah doa, jadi yang positif. Cuman kita juga perlu perlu mengingat bahwa yang namanya anak itu kompleks kan. Dia bukan cuma tentang cantik, tentang rajin, tentang tinggi badan, tentang tentang kepintaran berbicara, tapi kan kompleks. Nah, kalau kita membuat label, berarti itu cuma fokus ke situ dong. Dan baik anak maupun orang tua nanti akan menerima imbasnya. Imbasnya seperti ini. Misalnya kalau ini yang negatif dulu ya. Helen kamu nih bodoh gitu kan. Nah, saya dengar label itu akan membuat saya, apalagi kalau masih kecil ya, akan membuat saya teringat terus, dan itu akan menjadi sesuatu yang hidup nyata dalam hidup saya, dan saya akan selalu takut bergaul dengan orang pintar karena saya tahu bahwa saya itu bodoh. Ya kan? Dan ketika saya merasa bahwa saya itu bodoh, maka saya tidak layak untuk ikut lomba. Saya tidak layak untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi karena kan saya bodoh. Gitu kan? Jadi label yang diberikan oleh orang tua kah atau guru, nah itu bisa membuat anak-anak tercetak seperti itu. Gitu. Contoh seperti ini deh, saya mau ambil boleh nggak ya? Boleh ya, saya ambil ya. Nih seperti ini. Nah, ini dia nih. Nih ya. Ini kan mungkin nih dari semen lah ya. Dari semen. Nah, terus pada saat dia belum diukir kan ini masih polos ya kan? Ya. Lalu dicap lah nih huruf H, O, P, E. Cap kan? Udah menetap deh. Terus belum lagi ditulis semuanya. Ini bagus ini. Nah, kalau ada cap yang jelek, ya kan? Semen kan masih, kalau masih lembek tuh bisa dicap apa aja kan? Betul. Nah, itulah anak-anak. Jadi dicap macam-macam bisa masuk. Nah, kalau itu dibiarkan, yang jelek tetap dibiarkan, ya dia akan ngeras lama-lama ya. Tercetaknya seperti itu. Dialah orang yang tidak punya harapan atau punya harapan, ya, atau anak yang pintar atau anak yang bodoh. Tapi memang pintar pun kita sebaiknya hindari. Kalau kita hanya ngomong kamu tuh anak cerdas. Jadi dia takut nanti kalau dia berbuat salah dia langsung sedihnya minta ampun, karena apa? Saya sudah dicap cerdas, saya nggak boleh gagal dalam hidup ini. Padahal kan nggak begitu ya. Ya, karena kita mau
kata-kata yang positif kayak Iya. seperti saya bilang doa anak pintar mama seperti itu misalnya, atau anak Iya. pintar. Ya sebaiknya Itu makanya memang kalau pintar tuh dalam arti dalam hal apa nih misalnya, Oke. mama senang loh kamu pintar nulis ya, nulisan kamu bagus misalnya, oke. Tapi kalau soal diulang-ulang cerdas, kita pikir itu bagus. Padahal sebenarnya dia juga akhirnya jadi berpikir, saya cerdas ya, berarti saya nggak boleh bergaul sama orang bodoh dong. Gitu kan. Yang bodoh saya nggak mau, saya kan cerdas. Terus ketika dia misalnya nilainya tidak seperti orang cerdas yang lain, berarti saya gimana nih, hancur dong saya. Seperti itu. Jadi memang kita perlu pikir ulang deh untuk memberikan label pada anak. Kalau saya boleh saran, sebaiknya kurangi atau janganlah, apalagi negatif ya, jangan sama sekali. Bodoh, tolol, jelek, lambat, apalagi ya. Baik, kalau udah ngomong soal fisik ya. Jahat, terus kamu nggak pernah hormat, nggak pernah, berarti yang nggak jujur siapa nih? Masa iya sih, ya kan? Kamu nggak pernah mau dengar mama, masa sih? Kalau nggak mau dengar mama dia nggak akan pulang lagi dong, ya kan? Kita selalu pengen supaya dia pulang, sini kamu makanya dateng kan? Kalau dibilang nggak pernah, jadi sering sekali orang tua itu membuat label dengan menggunakan kata never atau always gitu. Kamu selalu ngelawan, selalu menyusahkan, selalu membawa sial, nggak pernah menyenangkan hati orang tua. Masa sih? Waktu lahir bukti mama senang nggak sih? Senang kan, berarti menyenangkan dong, gitu kan? Bener. Kok bisa bilang selalu? Nah, kita perlu waspada tentang kata-kata kita karena itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya anak-anak kita, sehingga itu akan menentukan gerak langkah dia, bahkan rencana dia di kemudian hari. Sayang dong ya. Contoh, princess. Apa yang salah dengan men-label anak kita princess? Princess kan maksudnya itu positif, kata-kata positif. Halo ratuku, ya kan, ratu, dipanggil ratu terus gitu. Nah, si ratu satu kali disuruh nyapu karena kamar mandi kamar tidur dia kotor, mbak nggak ada. Ratu disuruh nyapu, yang bener aja sih. Masa aku ratu disuruh nyapu? Aku kan princess, masa aku disuruh pegang kentel? Mana ada princess di dunia ini yang pegang kentel? Ngeri gak sih, Fah? Iya, benar. Iya kan? Atau dikasih cap apa ya? Dikasih cap yang yang kira-kira yang luar biasa gitu, yang membuat anak-anak jadinya akhirnya jadi dalam tanda kutip tidak mau mengerjakan anak kesayangan. Ada anak kesayangan. Anak kesayangan mungkin. Ya kalau sekali-sekali is oke sih sebenarnya. Kamu tuh kayak princess loh, cantiknya. Boleh sekali-sekali boleh. Tapi kalau diulang-ulangi terus, sehingga membuat dia merasa bahwa saya ini adalah orang hebat gitu. Ya kan? Itu membuat dia akhirnya jadi dalam tanda kutip terbatas gerakannya. Karena ya kan? label tadi. Harusnya dia bisa mengerjakan nyapu, cuci piring, bersihin kamar mandi. Itu kan bagian dari keterampilan hidup ya kan? Iya, betul. Tapi karena label yang diberikan orang tuanya, bisa jadi dia nggak mau kerjakan itu. Karena itu nggak level saya dong, mama. Berarti label yang positif pun itu bisa membahayakan anak. Merugikan anak sih, bukan bahaya sih ya. Merugikan anak. Kita masih akan membahasnya sejauh mana kita memberikan label pada anak juga. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas label pada anak. Ternyata label yang negatif sudah pasti kita jangan sampai katakan ya ke anak ya. Apalagi kita pasti mau kasih yang positif, tapi tidak selamanya itu baik, berdampak baik bagi anak, bisa saja merugikan. Bukan begitu ya Bu Helena ya? Iya, tapi yang kayak gimana nih maksudnya? Jadi yang label sebaiknya kita bisa ganti deh. Label kan terus satu kata terlalu sempit gitu kan. Misalnya kita mau supaya anak kita itu rajin misalnya. Ya udah, kita kasih pujiannya yang deskriptif, jelaskan itu rajin seperti apa misalnya gitu. Jadi jangan kita bilang, raja. Maksud saya tuh gini loh Bu, supaya kalau saya bilang dia raja, dia tuh berwibawa dan apa. Nah, enggak lah, karena anak-anak itu kan pengetahuannya, wawasannya masih sedikit. Yang dibayangkan raja itu memerintah. Ya kan. Jadi kalau dia dibilang raja, berarti
ya ini mama papanya dan semuanya harus melayani dia dong. Kan gitu kan. Kok jadi saya disuruh ke warung beli garam, ya bener aja. Raja mana yang beli garam? Kan gitu kan. Oh, kalau begitu gimana cara kita memberikan kata-kata yang positif pada anak? Tanpa membuat dia terbatas. Tanpa membuat dia terbatas hanya di situ saja gitu. Betul. Gimana Bu Helena? Jadi diharapkan memang kita membuat anak-anak itu termotivasi untuk melakukan yang baik kan gitu kan. Kita tahulah apa yang baik yang kita harapkan dari anak-anak kita. Nah, jadi misalnya kalau kita mau bilang ini anak ini saya mau bikin supaya dia tuh rajin loh. Karena nih anak ini maaf ya ada kecenderungan kayak suka nunda-nunda pekerjaan gitu. Nah, kita bisa ngomong sama dia yang kurang rajin ini, ya kan? Dengan dorongan melalui pujian yang deskriptif, contohnya seperti ini. Pasti setiap anak ada dong kerjaannya yang dia sudah kerjakan. Betul. Mungkin dia kamarnya nggak rapih nih, tapi paling tidak ada dong yang rapi bagian mananya gitu. Kita bisa bilang, meja kamu, lemari kamu rapih ya, sudah kamu rapihkan. Oke, berarti tinggal setengah lagi nih kamu bisa rapihkan. Itu baru yang namanya rajin. Gitu. Itu namanya rajin. Nah, kerajinan tuh kalau kamu bisa selesaikan kamar kamu ini, kan kamu yang tidur kan, berarti kamu yang bertanggung jawab untuk merapikan. Nah, tempat tidur itu boleh kamu bersihkan. Karena nih kamu sudah nunjukin bahwa kamu tuh sebenarnya ini rajin loh anaknya. Butuhnya meja, lemari tuh kamu sudah rapikan. Nah, gitu. Fokus ke yang bagusnya. Tapi kadang kita orang tua suka langsung, aduh berantakan banget sih ini. Nah, iya sih. Memang lebih mudah untuk mencari kesalahan daripada kelebihan atau kebaikan anak kita ya. Nah, kalau anak yang suka lupa, anak yang suka lupa gitu kan, lupa untuk mengerjakan PR, lupa untuk mengerjakan tugas rumah. Ya kita boleh cari yang positifnya. Misalnya kita bisa bilang, kamu bisa ya untuk menyimpan tas kamu di kamar, itu berarti kamu tuh bisa ingat dong tugas dan tanggung jawab kamu. Nah, tinggal mungkin PR-nya ya kamu selesaikan ya, gitu. Itu baru namanya anak yang daya ingatnya luar biasa. Misalnya gitu, daya ingatnya bagus. Gitu, jadi anak yang bertanggung jawab atau apalah kata-kata yang memang kita harapkan untuk muncul pada dia. Jadi jangan cuma satu gitu, princess lah, apalagi bayi, bayi kan selalu dilayani dong berarti. Ya kan. Tadi giliran dia mau minta tolong diambilin makan kan kamu udah besar. Tadi katanya bayi. Ya, itu juga kadang membingungkan anak. Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, saya pernah protes sama orang tua saya karena saya dibilang satu hal saya sudah besar, satu hal saya dibilang masih kecil. Tanpa dijelaskan secara deskriptif seperti tadi. Dan saya akhirnya ngerti sekarang, oh mungkin maksud orang tua saya baik, tapi mungkin pemberian penjelasannya dalam bentuk kata-kata yang membuat saya waktu masih anak-anak, pemikiran kan masih terbatas ya. Jadi nggak ngerti gimana, saya ini anak kecil apa udah besar sih gitu kan. Karena kok diucapkan dengan kontradiksi ya, dalam waktu yang berbeda ya. Kok saya dibilang ini masih udah besar, kok ini masih tinggi. Nah itu. Dan saya juga akhirnya belajar. Nah kalau begitu Ibu Helena, kalau udah terlanjur, misalnya yang nonton saat ini orang tuanya anaknya udah remaja, ya kan, udah remaja. Tanpa kita sadar kita pasti pernah mengucapkan kata yang label yang negatif. Apakah ini bisa dirubah? Bisa dibingkai ulang ya, tapi tentu saja mama papa sendiri juga harus merubah dirinya. Ya kan, jadi jangan lagi menggunakan kata-kata yang membuat anak-anak itu terbatas gerak-geriknya atau cara hidupnya atau pola pikirnya atau prestasinya ya gitu kan. Jadi misalnya kalau dalam negatif nih, kita suka kesel deh, dia tuh suka berantem sama adiknya, ya kan. Akhirnya kita bilang kamu tuh jahat ya gitu kan, dasar kakak jahat banget sama adiknya nih, emang udah jangan deket-deket sama kakaknya nih, emang jahat nih kan, jahat. Nanti diulang lagi kan. Tuh kan, terus mamanya bilang gini, kamu kok nggak berubah-berubah? Lah mamanya ngomong terus gimana sih? Kan mamanya yang menguatkan untuk anaknya jadi jahat kan, karena diucapkan terus. Nah pertama stop. Nah yang kedua bantu dia
untuk bisa melatih untuk berkomunikasi dengan baik dengan adiknya itu. Bisa jadi si kakak ini karena masih kecil, dia nggak tahu, belum terampil bagaimana sih ya untuk jelasin sama adiknya bahwa saya nggak suka ya kamar saya diinjek-injek ya, kasur saya diberantakin ya, saya nggak suka ya. Akhirnya dia kan langsung ngamuk aja tuh, jambak-jambak karena pukul-pukulan, tenang-tenangan. Ngerti harus gimana kan? Kamu berantakin kamarku, emang kenapa? Ya berantem gitu kan. Nah jadi kita bisa bilang pada kakaknya, kamu tuh perlu jelasin sama adik kamu apa yang bikin kamu gak seneng. Ya kamu kesel ya? Iya Pak, kesel banget nih sama dia nih. Karena apa? Tempat tidurku diberantakin terus gitu kan. Dia tuh suka banget tuh nginjek-injek tempat tidur aku, buat lompat-lompat lah gitu kan. Oh, kamu udah jelasin belum sama adiknya? Udah berangkat. Kayak gimana? Coba boleh nggak Papa bantu? Papa bantu ya. Coba seperti ini, Dek. Gini, kamu kenapa main di tempat tidur? Enak kasurnya, empuk. Oh gitu. Nah gimana kalau kamu ditrampolin? Itu juga empuk loh. Ya kan misalnya gitu. Atau apa Papa perlu beli trampolin ya buat kamu? Kamu suka banget lompat-lompat ya? Ya udah nanti kita coba cari ya. Nah kayak gitu. Jadi ngomongnya, Dek kamu suka lompat-lompat ya? Tapi jangan di tempat tidur Dek. Kita cari tempat lain yuk buat lompat-lompat gitu. Nah, berarti sebagai orang tua di sini harus bijak juga dalam pemilihan kata ya, Bu Helena ya. Ya, jadi anak itu punya keterampilan baru keterampilan baru untuk mengungkapkan harapan dan keberatannya dia kepada orang lain sehingga tidak perlu berantem dan kita jangan ngomong jahat karena ketika kita ngomong jahat itu nggak menyelesaikan masalah. Anak itu nggak jadi baik, orang disumpahin terus. Dikutuk itu kan jahat. Jadi ternyata masih ada harapan nih untuk orang tua mengganti kata-katanya yang tadinya sudah pernah dikatakan yang tidak baik. Misalnya contoh yang lain lah, kita mungkin banyak kasih contoh ya Pak ya, karena supaya orang tua mungkin punya pengalaman yang sama. Misalnya anak itu merasa bodoh. Ya kan karena nilainya jelek mulu gitu kan. Nah kita juga mungkin pernah ngucap atau orang lain pernah ngucap bodoh, tolol, nggak ada otaknya, misalnya kayak gitu kan. Stop dari sekarang, nggak lagi ngucap seperti itu. Nah kita coba jadi orang tua yang punya koleksi album tentang prestasi anak. Ya kan, misalnya kita bisa bilang begini, kayaknya kamu tuh cari nilai yang terbaik, nilai olahraga kamu bagus loh. Kalau nilai olahraga kamu bagus, berarti kamu pernah berjuang supaya nilai kamu bagus kan. Nah kalau nilai olahraga kamu bagus, matematika juga bisa loh nak. Mungkin perlu latihan aja lebih banyak. Kamu olahraga latihannya banyak kan. Gimana kalau matematika lebih banyak lagi? Papa bisa bantu nggak? Gitu. Boleh Papa bantu kamu? Nah, sip kan? Jadi ada pemecahan masalahnya. Daripada bilang bodoh, tolol, males, goblol, tolol. Nggak selesai masalahnya. Tetap aja anak seperti itu. Dan akhirnya dia punya konsep diri buruk. Dan prestasi buruk. Itu yang kita inginkan. Nggak mau kan? Ayo kita bantu mereka. Dan ini akhirnya terus berulang. Sampai dia membuat citra diri dia seperti yang daripada kasih label, mendingan bantu dia. Oke, kita masih akan membahasnya. Lantas apa yang orang tua harus lakukan? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas pemberian label pada anak. Tadi Ibu Helena sempat katakan kalau label ini hanya kotak kecil ya. Jadi dia cuma di situ. Menyederhanakan manusia. Iya, menyederhanakan dia. Apalagi anak-anak sebenarnya dia masih bisa berpikir lebih luas manusia lagi. Manusia itu kan kompleks ya. Betul. Izinkan dia berkembang tanpa dibatasi oleh label yang kita berikan. Dan tanpa kita sadari, saya ulangi lagi, ternyata orang tua maksudnya adalah baik, memberikan label positif. Tapi ternyata di balik label positif itu contoh kayak ratu, princess atau bayi segala macam bisa menghambat anak untuk berkembang dan juga menyulitkan dia untuk di masa depan. Kalau begitu ini Bu Helena, apa yang harus orang tua lakukan dalam memberikan bukan label sih, kayak bilang kata-kata dorongan kepada anak supaya anak ini gak hanya terpaku lah di kotak kecil itu saja. Yang pertama kita perlu lihat apakah anak kita ini punya banyak label. Karena saya pernah ketemu ada murid kembar saya. Mereka mungkin karena punya pengalaman yang buruk ya di lingkungan tempat dia berteman, sehingga mereka nggak punya teman sama sekali selain kembar ini. Jadi mereka bilang, I'm nobody's child, ma'am. How come you say that? Gitu kan. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol, dia merasa bahwa dia jadi selalu menjadi korban korban label. Anak brengsek, ya kan, anak nggak tahu diri,
pemalas, nggak ada harapan. Apa yang kami harapkan dari kamu? Nah gitu-gitu kan. Terus dari temannya anak aneh gitu, karena mereka sukanya ngomong pakai bahasa asing terus gitu kan, karena memang mereka belajar berdua tuh. Jadi nggak ada yang mau sama dia. Jadi dia bilang, Mem, kayaknya nggak ada loh cewek yang suka sama aku gitu kan. Ada kayak gitu. Terus aku harus bingkai ulang label yang sudah telanjur ada pada diri mereka, sehingga akhirnya mereka jadi troublemaker. Sering jadi troublemaker terus. Karena mereka jadinya caper ya. Ya kan dibilangan saya aneh, jadi orang aneh beneran, ya kan. Dibilang suka cari masalah, bener-bener bikin masalah gitu. Terus apalagi yang diucapkan itu terjadi beneran, mereka lakukan terus tuh. Hobinya dari satu berantem terus akhirnya gitu. Sedih kan jadinya ya. Jadi saya bilang gini, kenapa sih kamu harus cari perhatian kayak begitu? Enggak, aku mau cari perhatian. Iya, tapi yang Mem Helen lihat, kamu kayaknya sepertinya butuh banget disayang deh. Diam dia, gitu kan. Dengar ya, di mata saya, kamu tuh orang hebat loh. Hebat dalam arti bisa belajar bahasa asing. Mem Helen nggak bisa seperti kalian, gitu kan. Terus penampilan kamu oke banget. Nggak ada yang suka sama aku. Siapa bilang? Mereka belum tahu aja siapa kamu sebenarnya. Makanya kamu tunjukin lah. Semua kelebihan kamu tuh tampilkan. Melalui lomba, pada saat bersikap kamu yang baik. Keluarkan, kamu baik kok aslinya. Keluarkan. Jadi jangan diam. Jangan menjauh dari teman-teman. Deketin. Dan apa yang bisa kamu bantu mereka ya. Menurut saya kamu tuh adalah laki-laki yang bisa diandalkan. Wah, kalau ada cewek yang suka sama kamu sangat beruntung loh gitu. Are you sure, Mem? Gitu kan. Berubah anaknya. Berubah. Jadi kita perlu ulang-ulangi ucapan yang bisa membuat dia mengarah kepada yang kita harapkan. Kalau kita ingin supaya dia jadi anak yang suka bergaul, kita arahkan. Kamu sebenarnya bisa bergaul, cuman kamu udah takut duluan sih. Kenapa harus takut? Karena aku pernah ditolak. Ya, kan ditolak karena salah mengerti. Mereka pikir kamu sombong, karena kamu selalu berbahasa asing. Nah, sekarang ayo gunakan bahasa asing pada tempatnya ya. Gimana? Oke? Ini kayak kamu sama Helen bisa kan? Kalau sama Helen bisa ngobrol, bahasa sama orang lain bisa dong. Ayo nak, kamu pasti bisa. Akhirnya ada temannya. Dan ya kita sebagai guru senang ya melihat ada murid yang tadinya terpuruk menjadi bangkit, kan senang yang lihat seperti itu. Betul. Nah terus ketika dia akhirnya menunjukkan keterampilannya presentasi, ya kan, buat orang-orang lain, aneh ya, ngapain sih ngomongnya cepat-cepat kayak begitu? Saya bilang ini adalah tipe calon ini loh, presenter emang harus cepat, karena ngomong cepat itu perlu kecerdasan 2 kali ganda. Terus are you sure, Mem? Iya. Jadi dia tadinya merasa bahwa dia dibilang aneh sama orang lain karena saya bilang enggak, itu justru menunjukkan kamu cerdas. Tapi mungkin kamu perlu supaya orang lain bisa dengar, coba dilambatin sedikit ya. Kamu cerdas sebenarnya. Itu tidak bisa orang bodoh bicara cepat seperti itu dalam bahasa asing. Hanya orang-orang yang cerdas. Dan kamu cerdas. Hanya perlu dilambatin supaya orang bisa nangkep kamu ngomong apa gitu. Jadi di sini perlu yang namanya deskripsi dengan apa yang kita harapkan untuk terjadi pada perilaku dia. Dan juga dikatakan berulang. Sama seperti mungkin label-label yang 6 ayat 6. Kan kalau di Alkitab dibilang kalau didiklah anak berulang-ulang ya. Jadi jangan cuma sekali, jangan putus asa ketika kita udah berusaha mendorong anak kita, baru 100 kali kita anggap, anak saya kok nggak pernah sih. Padahal udah berusaha. Mungkin yang ke 101 dia berubah kan? Betul. Ya sabarlah. Sama seperti kita melabel anak yang negatif itu pasti tanpa kita sadar pernah mengucapkan lebih dari 1 kali. Begitu juga kita kasih dorongan bingkai ulang. Kita reframing. Kita bingkai ulang lagi. Kira-kira apa yang kita mau supaya dia bisa lakukan gitu ya. Kita mau supaya dia rajin, kita omongin lah. Kamu bisa pakai sepatu, bisa pakai baju sendiri. Ini bagian dari kerajinan. Nah, sekarang tinggal rapikan di meja kamu, gitu kan. Itu pun juga harus berulang. Nah, terakhir Ibu Helena mungkin bisa kasih kesimpulan ataupun dorongan pada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Iya, jadi untuk para orang tua, tentu saja kita ingin sekali agar anak-anak kita bisa bertumbuh, berkembang dengan optimal, dan tentunya siapa sih orang tua yang nggak mau anaknya menjadi berkat bagi sesama. Nah, mari kita sama-sama memberikan mereka berkembang dengan seperti yang Tuhan mau,
dengan luasnya, dalamnya, tingginya harapan dan juga impian mereka. Jangan batasi dengan label, dan mari kita didik mereka menurut jalan yang patut bagi Tuhan, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya rasa itu buat pesan bagi orang tua murid. Amin, terima kasih banyak Ibu Helena, dan kiranya ini juga bisa merubah kita sebagai orang tua untuk membingkai ulang atau memberikan, kalau ada yang perlu dibingkai ulang, kalau ada yang perlu dibingkai ulang, atau lebih tepatnya adalah kita ucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sesuai dengan deskripsinya untuk menjadikan anak-anak kita satu generasi yang lebih baik. Amin. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda, jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.